tuan rumah Qatar, pemerintahnya sudah menyiapkan penonton bayaran. Iya gitu. betul. Penonton bayaran untuk hore-hore. Mengisi lumayan stadion. itu ya. Iya, mengisi stadion. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi sehat dan tentunya pasti happy, bahagia ya. Selamat datang di Koneksi Konten Ekonomi. Seksi. Yeay, hari ini seru banget karena ada Maria Katarina di sini dan ada Mbak Maya Sarot, tim riset CNBC Indonesia. Tumben kan Maria ada Halo. dua cewek satu cowok biasanya. gantian nih ceweknya Dua dulu. cowok gitu ya. Di sini ada Mas Adam Isa, produser CNBC Indonesia Halo. TV. Hari ini seru banget obrolannya buat Sobat Cuan. Ini kan lagi seru ya di minggu ini kan kita kayak fokusnya ke G20 ya. Terus Betul. kan kemarin tuh banyak video-video berseliweran lah di medsos ya. Kita dapat pujian lah dari para kepala negara, acaranya katanya luar biasa. Terus mereka pada tampil casual bagus gitu ya, ikutin Pak Jokowi Ikutin pakai Pak Jokowi. putih-putih. Emang kita tuh pengen jadi negara yang kayaknya warm gitu ya, hangat ya sama negara Seperti lain. Bali. Seperti Bali bener. Tapi ingatkah Sobat Cuan bahwa sebenarnya juga ada agenda perhelatan besar sekali di ya. minggu ini. Lo tuh nggak awalnya kita nggak mau bahas ini sebenarnya. Tapi tiba-tiba Karena ada momentumnya. tapi tiba-tiba ini dimention oleh Mbak S. Oh, saya kan jagonya bola ya. Kita tahu ya dulu kan emang banyak banget nih dia juga megang bola gitu. Dan ternyata di pekan ini tuh ada mulai opening ya, udah opening untuk Bukan. FIFA bukan? Piala Dunia 2022 Qatar. Iya. Qatar. Piala Dunia Haya, 2022 Qatar. Yang pertandingan sebenarnya tadi gue cek sih udah mulai Iya, ya minggu sebenarnya. nanti ya. Udah mulai. Opening ceremony. Nah, pertanyaan gue adalah biasanya kalau ada perhelatan besar tuh kayaknya semua lumayan memberitakan. Minimal at least kita denger deh soundtracknya. Kita Betul. tahu nih ikonnya, maskotnya. Dan sebenarnya Qatar juga kita udah tahu dari pas ketika diumumin jauh-jauh hari, bahkan dari 2018. 2010 sebenarnya iya. penetapan Qatar 2010 sebagai ya. tuan rumah itu Kalau udah di lama 2018 banget. itu udah langsung pendelegasian. Iya, pendelegasian juga kayak Estafet kasih tuan tongkat. rumah. Kayak G20 kan tahun depan di India nih ya, udah Betul. petakan tongkat estafet. Nah ya kok, ya maksudnya kalau gue nggak terlalu anak bola banget nih Sobat Cuan ya. Tapi kalau Mbak Esa mungkin Mas Adam yang ikut gitu ya. Emang ngerasa beda apa gue doang yang ngerasa atau gimana sih Mbak Esa? Emang beda ya, walaupun sebenarnya harusnya di Qatar itu kan panas ya, gurun. Tapi saya juga tidak tahu mengapa kok hawanya justru kayak adem ayem ya, winter kayak di Eropa ya. Mungkin kita kan ada beberapa hal yang membuat kenapa ini kok kayak malah adem ayem ini. Udah mau tinggal ngitung berapa hari ya? Iyalah, 2 hari. 2 hari kita biasanya sudah Kamis, Jumat, heboh Sabtu. nih, udah Benar, mikir, aduh nih benar. nobar di mana nih, biasanya kan Yes, sudah yes, gitu yes. ya, apalagi pembukaan itu minggu dan biasanya itu sudah di teman-teman saya pun sudah yuk nobar di sini yuk rame-rame nih untuk senang-senang aja karena untuk merayakan dan untuk kumpul-kumpul dan untuk merasakan aura dan atmosfer Piala Dunia seperti apa sih, biasanya kan sangat heboh dan ini kok adem ayem sekali. Dan karena ini mungkin agak berbeda ya dari piala-piala dunia yang lalu. Biasanya kan Piala Dunia kita tahu summer ya, Juni, Juli gitu ya. Juni, Juli, mungkin Agustus gitu, summer. Terus kemudian tahun ini Desember. Jadi kita tahu kalau liga Eropa kan pada umumnya berakhir di Mei ya. Terakhir itu biasanya Liga Champion ya, final Liga Betul, Champion final Liga itu Champion penutup Mei biasanya. kemudian. Jadi kan ada persiapan nih tim. Biasanya bulan Juni Juli aja udah heboh nih. Tim mana nyewa hotel di mana, latihan di mana. Udah pengen tahu kan ya. Nah, tahun ini kok adem ayem aja. Kemarin bahkan Liga Inggris baru berhenti baru 1 minggu lalu sebelum. ya. Jadi kayak 1 minggu sebelum opening jadi ceremony. ini lagi panas-panasnya Haaland, panas-panasnya Manchester City, mungkin di Inggris ini di Ronaldo juga ya. Iya, Barcelona lagi panas-panasnya di Spanyol tiba-tiba kayak berhenti total dan kita harus fokus ke Piala Dunia ini. Jadi kan agak tidak terbiasa tentu saja ya, dan mungkin karena ini di Qatar juga, jadi Di ada Qatar. berbagai macam keterbatasan ya Mas Adam. Waktu itu kalau nggak salah pertimbangannya adalah kenapa di Qatar itu dimundurin hingga ke bulan November Desember karena di bulan Juni Juli itu Timur Tengah lagi panas-panasnya. Bisa dehidrasi Di ya. Bisa ada 40 derajat mungkin sih dengan kelembapan yang tinggi kan. Masalahnya peserta Piala Dunia juga orang-orangnya kan kebanyakan bermainnya di Eropa yang suhu cuacanya agak dingin gitu kan. Nah, kenapa akhirnya dipindahkan ke November Desember? Salah satu pertimbangannya adalah karena cuaca di Qatar sendiri. Kemudian mungkin juga pertandingannya nanti akan banyak di malam hari gitu kan, karena
cuacanya lebih bersahabat bagi orang-orang gitu kan. Kalau kita lihat aja di Indonesia misalnya ada pertandingan persahabatan dari luar negeri, orang-orangnya itu pasti akan ada jeda water break setiap berapa belas menit gitu, 20 menit kalau nggak salah ada water break. 15-20 biasanya. Ya, karena itu kan akan draining ya, maksudnya lebih membakar membakar kalori, terus lebih cepat keringetan gitu. Nah, di Qatar mungkin juga akan sama kayak gitu. Pertimbangannya sih waktu itu seperti itu. Jadi yang bikin mungkin kayak kelihatannya kok tiba-tiba udah opening ceremony ya. Karena di tengah-tengah musim, terus udah tiba-tiba berhenti, dilanjut Piala Dunia dulu gitu kan. Tapi memang di medsos juga nggak rame kok. Biasanya kalau lo pengen tahu update promosinya kan, agak-agak kurang. Atau mungkin di Indonesia mungkin ketutup gelaran G20 mungkin bisa jadi. Enggak, mulainya sama ya G20 ramenya kita udah dari tahun lalu sampai sekarang gitu ya. Biasanya nih sebulan sebelumnya sudah heboh ya. Minimal theme songnya, cerita theme songnya apa itu sudah heboh ya. Karena jeda dengan liga itu sangat sebentar kan. Terakhir itu Liga Inggris kemarin ya cuma 1 minggu. Terus ini dalam 1-2 hari ini masih ada, kalau nggak salah Argentina itu masih melakukan pertandingan persahabatan sebelum pembukaan. Jadi masih ada ini. Apa karena ada beberapa negara-negara idola tidak masuk ke dalam kancah kompetisi? Italia yang nggak masuk. Ya memang seperti itu, tapi memang menurut saya lebih ke momennya, periode mungkin waktu yang dipilih tidak umum ya Mas Adam. Jadi kayak agak kaget aja melihat Piala Dunia kok Desember. Ini pertama kali dalam sejarah Piala Dunia di luar, seingat saya ya, Piala Dunia di luar summer Juni Juli itu gitu. Karena biasanya ketika liga selesai di bulan Mei itu masih ada jeda 1 bulan sebelum Piala Dunia, dan biasanya di dalam 1 bulan itu akan ada banyak pertandingan persahabatan, kemudian banyak sidebar liputan timnya di mana gitu kan. Jadi orang ingat itu ada Piala Dunia. Sementara yang sekarang itu liganya masih berjalan, kemudian seminggu kemudian langsung Piala Dunia. Itu sih yang bikin mungkin hype-nya agak kurang. Dan faktor pengingat yang biasanya kalau suka muncul di pop up iklan pun juga, maksudnya gue tidak merasakan ada hype-nya Piala Dunia. Apa karena memang si Qatarnya ini ya diwarnai banyak sekali kontroversi, sehingga tidak terlalu terekspos oleh media, atau media memang tidak mengekspos. Karena kan ada statement juga nih dari Piala Dunia 2022 di mana Presiden FIFA Sepp Blatter ini mengaku pernah bahwa ia melakukan kesalahan dengan menjadikan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Ini pernah diangkat juga gitu. Padahal kan penentuan dia jadi Piala Dunia host itu udah dari 2010. That's mean to waktu zamannya Sepp Blatter ya. Iya, Sepp Blatter, bayangin 10 tahun lalu gitu ya. Dan berbagai macam kontroversi di dalamnya seperti kesiapan tuan rumah, fasilitas infrastruktur, hak HAM, di mana katanya di sana terlalu dipush, para pekerjanya banyak yang kemudian harus meninggal dunia gitu ya. Apa LGBT juga ada masalah, imigran juga ada masalah, persoalan kesetaraan gender juga. Ini kan mungkin membawa, jadi justru saya kok melihat terekspos dari dulu tuh negatifnya daripada persiapannya. Taruhlah padahal Qatar juga melakukan berbagai macam inovasi ya, seperti beberapa stadionnya mereka itu sangat ramah lingkungan, kemudian bisa didaur ulang. Itu kan tidak pernah terjadi, tapi semuanya sangat ketutup dengan persoalan HAM, persoalan misalnya yang paling banyak, boleh nggak sih minum alkohol di sana? Seperti itu. Terus membayangkan biasanya kan kalau Piala Dunia summer itu ada tenda-tenda gitu ya Mas Adam. Jadi summer tenda camp untuk penonton yang mungkin kesulitan menyewa hotel. Tapi kalau sekarang apa iya sih itu, apa nggak panas, walaupun sudah banyak disediakan tenda, tapi kan akan sangat mahal ya. Kita tahu Qatar juga bukan negara yang murah ya. Betul. Dan itu orang yang mau ke sana juga mikir-mikir juga ya. Biaya Padahal sampai ke Qatar, biaya tiket. Padahal di satu sisi kan kalau perhelatan Piala Dunia sendiri atau pagelaran besar itu kan termasuk salah satu penyumbang pendapatan income yang cukup besar juga kan. Kita pernah bahas juga Indonesia waktu di Asian Games seperti apa, kemudian juga bagaimana tonggak Olimpiade ini bisa juga menghidupkan ekonomi gitu ya. Ya, Qatar apakah tidak punya opportunity yang sama gitu karena banyak hal ini tadi yang kita bicarain Mbak Esa. Sebenarnya mereka juga sudah memasang target yang luar biasa besar ya. Misalnya mereka percaya kalau Piala Dunia ini nanti kita pertumbuhannya 8,7% nih. 8,7% ya, karena ada Piala Dunia. Kan ada banyak proyek, ada banyak mungkin kegiatan aktivitas ekonomi di sana kan. Jadi tidak hanya di Qatarnya saja, tapi mungkin di kawasan Teluknya juga ya akan berdampak. Minimal pasti penerbangan, hotel, dan pariwisatanya itu akan berjalan ya.
Walaupun saya sebenarnya jadi lebih ragu seberapa besar sih penonton yang luar biasanya kan kita tahu turis turis untuk datang untuk nonton ya. Iya, kita yang pasti yang sangat fanatik hooligan Inggris, tapi kan ini sudah jauh, mungkin mahal, terus tidak terbiasa, terus apa mungkin tidak sebebas di negara-negara yang lain. Jadi apakah kebersamaan seperti itu akan ada di Qatar? Saya juga belum tahu sih. Bukan pilihan negara untuk berwisata di akhir tahun, jangan-jangan gitu ya. Karena nggak cuma nonton FIFA doang atau nonton Piala Dunia, kan pengen wisata juga nggak sih? Biasanya kan kalau mungkin taruhlah bahkan mungkin di Korea, Jepang itu yang terpisah pun masih hype-nya masih bagus. Hype-nya masih luar biasa ya. Iya, bagus Sugi. Korea keinget sampai sekarang gitu ya. Soundtrack-soundtracknya gitu ya. Kalau lo ngeliatnya gimana Mas Adam? Kalau di Qatar ini mungkin lebih kepada gengsi kali ya sebagai tuan rumah gitu kan. Untuk salah satu negara teluk, negara Arab gitu kan. Dengan kondisi cuaca yang sebenarnya di musim panas sangat tidak bersahabat gitu kan. Menyelenggarakan Piala Dunia, akhirnya solusinya adalah digeser gitu kan. Dari pemindahan jadwal turnamennya aja ini udah membuat sebenarnya ini gimana nanti gitu kan. Kemudian kalau untuk masalah bisnis mungkin memang sepak bola secara global memang sudah menjadi industri yang besar gitu kan. Bahkan FIFA sendiri merilis kalau tidak salah ya sekitar 4,6 miliar dolar itu sebagai anggaran pendapatan, di mana 2,6 miliar dolarnya itu sendiri itu adalah pendapatan dari hak siar televisi nanti ketika Piala Dunia. Wih, siapa yang dapat di Indo? Banyak gitu, itu besar gitu kan. Jadi bisnisnya adalah di hak siar, kemudian di merchandise mungkin orang-orang yang langsung iklan, kemudian iklan terus sponsor gitu. Itu adalah bisnisnya berputar di situ. Jadi kalau mungkin nanti penontonnya pun kurang banyak, tapi sponsor udah masuk semua. Betul, gitu. Karena penjualan tiket bukan yang pertama, yang bukan saya yang baca utama terakhir juga, kali ini kemarin kalau nggak salah atau 2 hari lalu tuan rumah Qatar, pemerintahnya sudah menyiapkan penonton bayaran. Iya gitu. Betul. Penonton bayaran untuk hore-hore. Mengisi stadion. Ya. Mengisi stadion. Karena kalau nggak kayak gitu kan kita bayar aja nih buat nonton, gue bayar lah gitu ya. Negara kaya kan uang gampang gitu kan. Kalau nggak ada yang nonton ya kita bayar aja seperti ini ya. Kan nggak beda jauh kayak di mana-mana kan, kalau ketika stadion kosong ya harus diisi karena itu kelihatan kayak kurang bagus gitu kan kalau nggak ada orangnya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih yang takutnya nanti penontonnya kurang, antusiasmenya kurang gitu kan. Kan harga tiket Piala Dunia juga nggak murah gitu kan. Ini kan juga diselenggarakan di tengah eskalasi ya perang. Rusia juga nggak boleh join kan di Piala Dunia ya. Menarik diri juga gitu ya. Terus kemudian Italia juga nggak join ya. Ini jadi itu karena tidak lolos seleksi. Sekarang itu didepak dari penyisihan ya. Nah ini kalau dilihat dari pemain-pemainnya, negara-negara yang ikut berpartisipasi ini seperti apa? Pemetaannya akan lebih ngarah kemana sih ini udara-udara kemenangan gitu atau dominasi permainan? Karena kita tahu ini banyak perbedaan kan, biasanya diselenggarakan mungkin di negara-negara Eropa, kemudian di Amerika Latin, sekarang di Timur Tengah gitu ya. Dan ini catatan sejarah juga sebenarnya buat Timur Tengah dan Qatar juga ya. Nah kalau lo ngelihat ya Mas Adam dulu nih, dari para pemain atau mungkin negara-negara yang ikut berpartisipasi ini, karena banyak yang ya Rusia menarik diri, kemudian Italia juga nggak join gitu. Sebenarnya gengsinya Piala Dunia memang nggak pernah turun ya dari tahun ke tahun kan. Siapapun sebenarnya bisa berpotensi menjadi juara, tapi kan selalu ada unggulan gitu kan. Negara-negara unggulan yang tidak pernah yang tidak pernah keluar dari pot unggulan itu adalah biasanya kan kalau dari Amerika Selatan ada Brazil dan Argentina gitu kan. Sementara di zona Eropa itu biasanya ada Perancis, Spanyol, Jerman yang raja turnamen dianggapnya gitu kan. Kita juga tidak bisa mengesampingkan kayak Inggris gitu kan, walaupun mungkin kayak kemarin kalau nggak salah di Euro itu sampai final aja kan gitu. Itu tapi perlu diperhatikan nih, kayak ada generasi emasnya gitu. Kemudian ada Belgia juga yang masih ada generasi emasnya yang sudah di ujung-ujung gitu kan. The last chance ya. The last chance-nya Belgia gitu kan. Itu sih paling yang ketemu Kanada. Betul, negara-negara Eropa biasanya mendominasi sih gitu kan. Di luar dari Brazil dan Argentina gitu.
Kalau Timur Tengahnya sendiri ini diwakili oleh selain Qatar ada ada Qatar, kemudian ada Saudi Arabia, ya Saudi Arabia juga main gitu ya. Nah nantinya kan stadion-stadion yang dibangun ini pastinya diharapkan tidak mangkrak kan, karena ada beberapa juga pembangunan untuk event besar kemudian mangkrak. Ada beberapa negara yang akhirnya tidak bisa bergulir karena industri olahraganya juga kurang begitu baik lah ya. Nah kalau di Qatar sendiri seperti apa sih gitu? Apakah bola itu industri bolanya juga cukup bagus dan stadion-stadionnya juga nggak akan ditinggalin gitu, Mbak Esa? Kalau sebenarnya untuk Asia ya kita ngomongnya pasti Qatar tuh salah satu isinya tim tradisional ya. Betul. Tim tradisional. Karena liganya juga sudah berjalan dan kita tahu banyak sekali pemain-pemain bintang yang mungkin sudah hampir pensiun yang sudah di masa-masa akhirnya, masa-masa jayanya mainnya di Qatar ya, mainnya di Qatar, banyak beberapa di Timur Tengah ya beberapa di sana. Jadi bagaimanapun itu kan memberi impact positif ya, terutama bagaimana sih menjalankan kompetisi yang baik dulu. Saya rasa paling penting dulu gitu ya Mas Adam ya. Betul. Bahwa yang penting kompetisinya berjalan benar dulu dan baik dulu, baru kita ngomongin prestasi gitu. Dan Qatar menurut saya sudah di track itulah. Ya karena mencari daya tarik sepak bola tuh nggak susah gitu kan. Ya kayak dulu Liga Jepang, terus Korea gitu kan. Ya sekarang terus ada di Qatar, Uni Emirat Arab gitu kan. Tinggal menarik bintang-bintang yang masa bintangnya sudah mulai pudar gitu kan ke Indonesia atau ke negara-negara mereka, itu akan bisa jadi daya tarik tersendiri. Penonton akan meningkat gitu kan, sponsor akan masuk gitu. Itu yang bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau sistemnya nggak benar ya susah juga gitu kan. Sementara di Qatar itu sebelum ajang Piala Dunia ini kan beberapa tahun ke belakang juga sudah melaksanakan ajang internasional kayak Formula One sama MotoGP kan ada di Doha, Qatar gitu. Dan balapannya selalu malam gitu kan, untuk biar cuacanya lebih bersahabat gitu. Itu mengakali keadaan di negara gurun seperti itu. Makanya taruhannya sekarang Piala Dunia Formula One sekarang kita nih gimana sih, masa iya nggak bisa? Kalau soal dana sebenarnya kan Qatar bukan masalah ya. Oh iya, uang bukan masalah kayaknya penyelenggara seperti Qatar. Penontonnya dibayar. Dan bahkan untuk tahun 2022 ini pemenangnya itu hadiahnya sampai $42 juta untuk juara 1. Itu dari pemerintah Qatar juga berarti kasih? Bukan, sepertinya dari FIFA. Dari FIFA. Karena kan anggaran pendapatannya aja sudah 4,6 miliar. Di mana 2,6 miliarnya didapat dari kira televisi. Ditambah suntikan dari pemerintah Qatar gitu. Kayaknya sepak bola di global itu udah full industri ya. Jadi semuanya dari sponsor dan segala macam. FIFA sebagai organisasi memberikan hadiah $42 juta itu buat pemenang gitu kan. Itu naik $4 juta dari penyelenggaraan 2018 di gitu. Nah itu belum ada juara 2, juara 3. Bahkan untuk masuk Piala Dunia pun ada jatah partisipasi, kalau nggak salah $1,9 juta. Itu setiap peserta Piala Dunia mendapatkan uang partisipasi. Nah kemudian nanti kalau untuk lolos ke 16 besar ada lagi bonusnya. Perempat final, semifinal itu ada lagi bonus-bonusnya. Seperti itu. Bahkan untuk setiap pemain pun kalau di Indonesia kan kita tahu dapat bonus dari PSSI. Nah di luar negeri juga sama gitu kan. Kisarannya itu berbeda-beda tergantung negaranya masing-masing. Ada yang sampai $400.000 kalau nggak salah per orang pemainnya dapat gitu kan. Wow. Lumayan jelas sekalian liburan sebenarnya gitu ya. Yang pasti paling penting dari semuanya gengsi ya Mas. Gengsi, Piala Dunia selalu gengsi main di Piala Dunia. Gitu ya. Makanya pemain itu pasti akan tampil mati-matian sebelum. Jadi siapa kira-kira nih best player nih Piala Dunia? Kalau orang mungkin masih ngomongin normal, tapi kalau saya sebenarnya paling menunggu penampilan dari bintang muda Spanyol Pedri. Barcelona. Barcelona. Kalau lu Mas Adam? Siapa ya untuk tahun ini? Kayaknya nggak ada yang terlalu menonjol. Mbappe kalau timnya nggak bagus dia nggak bisa bersinar. Belum lagi dengan mentalnya dia yang masih belum terlalu dewasa gitu kan, masih suka ngamuk gitu kan. Dan kadang-kadang di Piala Dunia itu yang tidak terlihat bisa nongol di Piala Dunia. Yang biasa-biasa aja gitu tadinya. Biasanya dapat bintang gitu. Jadi siapa ya kalau pemain ya, kayaknya agak susah sih gitu kan. Kalau dari Brazil mungkin Neymar masih. Kalau Brazil banget kayaknya ya, lo ngejagoin Brazil banget ya? Juga sih. Sebenarnya kalau saya secara tim lebih ke Inggris. Lo ke Inggris. Kalau Mbak Esa karena nggak ada Italia saya jadi bingung. Biasanya saya tim kedua itu Jerman. Oke. Raja turnamen itu selalu jadi perhitungan karena bisa diandalkan aja. Tapi masih kawasan Eropa lah ya jadinya. Ya kita lihat nanti akan seperti apa ya. Sobat
Sobat Cuan ini kayak semacam pengingat, ayo loh kita ada perhelatan besar diselenggarakannya di Qatar, Piala Dunia, yang biasa mempersatukan orang-orang yang udah lama gak ketemu, ngumpul. Dan jangan lupa Mbak Bre, biasanya Piala Dunia itu obat kita stres, obat. Nah, open nobar guys. Saatnya kita lupakan sebentar masalah inflasi, resesi. Iya, saatnya bersenang-senang dengan menonton Piala Dunia. Benar, bisa berefek ke ekonomi di Indonesia juga bisa loh. Banyak yang melaksanakan nobar itu. Jualan kacang minimal. Untuk kafe-kafe pasti penuh biasanya, apalagi weekend gitu kan, atau selepas jam kerja selesai. Dan kalau nggak salah di Qatar ini jam tayang bolanya kalau nggak salah 11 malam. Ada jam 8 ada yang jam 8 malam gitu sampai sekitar jam 11-an. Jadi masih bisa ditonton lah sama orang Indonesia. Siap nobar ya kan. 1 bulan full. Ini mudah-mudahan bisa menjadi obat stres menuju penutupan tahun 2022 ya. Sampai dengan 1 bulan ke depan kan, sampai menjelang ini dong, menjelang mau tahun baru masih betul. Menjelang Natal tahun. Lupakan dunia gelap, lupakan resesi. Mari kita minimal dengan happy dulu. Ya, semoga ini juga bisa jadi obat stres ya, lupakan resesi, dunia gelap. Kita nikmati dulu, nonton bola dulu, dan dengerin juga podcast Cuap Cuan. Jangan lupa di mana aja nih. Iya, jangan lupa saksikan kontennya Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita ya di @cuap_cuan, dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, di like, di share, dan juga di komen ya Sobat Cuan. Oke, semoga selalu sehat gitu ya untuk Sobat Cuan. Jangan lupa juga nonton Cuap Cuan ya di CNBC Indonesia TV, itu yang paling penting ya. Terima kasih udah dengerin kita hari ini. Maria pamit, Esa pamit, Adam pamit. Bye-bye Sobat Cuan. Bye. Bye.